sekaligus menyerap air secara aktif. Faktor berikutnya yaitu suhu atau temperatur tanah. Suhu tanah sangat mempengaruhi hampir semua proses biologis di dalamnya. Pada suhu yang terlalu rendah, penyerapan hara melambat karena aktivitas enzim dan pertumbuhan akar yang menurun. Suhu ideal untuk penyerapan unsur hara umumnya berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Meskipun ini bisa bervariasi, tergantung jenis tanaman dan kondisi lingkungannya. Lalu ada faktor fisik seperti tekstur dan struktur tanah. Tanah yang bertekstur liat memiliki kemampuan menahan unsur hara lebih tinggi, karena partikel liat memiliki kapasitas tukar kation yang besar. Namun, drainasenya cenderung buruk. Sebaliknya, tanah berpasir memiliki aerasi yang baik, tetapi mudah kehilangan hara akibat pencucian. Struktur tanah yang gembur, kaya bahan organik dan berpori seimbang, akan mendukung sistem akar tumbuh bebas dan menyerap hara lebih optimal. Selanjutnya adalah bahan organik dalam tanah. Bahan organik adalah penyimpan nutrisi alami tanah. Ia melepaskan unsur hara secara perlahan melalui proses dekomposisi, meningkatkan kapasitas tukar kation dan memperbaiki struktur tanah agar lebih mampu menahan air. Selain itu, bahan organik juga menjadi sumber energi bagi mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam siklus unsur hara. Lalu, jangan lupakan aktivitas mikroorganisme dalam tanah. Tanah bukanlah benda mati. Ia dihuni oleh jutaan mikroba seperti bakteri, jamur, dan actinomycet, maupun organisme kecil seperti cacing maupun serangga, yang semuanya memiliki peran vital dalam kesuburan tanah. Bakteri nitrifikasi misalnya, berperan dalam mengubah amonium menjadi nitrat, atau mikroba pelarut fosfat yang membantu melepaskan fosfor dari bentuk terikat, atau jamur mikoriza yang berperan dalam memperluas jangkauan akar dalam menyerap unsur hara. Tanah yang hidup dengan populasi mikroba yang seimbang selalu lebih subur dibanding tanah yang steril. Berikutnya ada faktor keseimbangan hara di dalam tanah. Penyerapan hara juga sangat dipengaruhi oleh hubungan antar unsur di dalam tanah. Beberapa unsur bisa bersaing atau saling menghambat. Contohnya seperti kelebihan kalium dapat menghambat penyerapan magnesium dan kalsium. Atau terlalu banyak fosfor bisa menurunkan ketersediaan seng. Sebaliknya, unsur-unsur seperti nitrogen dan sulfur sering bekerja untuk saling melengkapi. Karena itu, pemupukan yang seimbang jauh lebih penting daripada pemupukan yang banyak. Dan yang terakhir adalah aktivitas tanaman dan fase pertumbuhan. Tanaman tidak selalu menyerap unsur hara dengan kecepatan yang sama. Pada fase pertumbuhan vegetatif, penyerapan nitrogen meningkat pesat. Sementara pada fase pembungaan dan pembentukan buah, kebutuhan akan fosfor dan kalium akan lebih besar. Menyesuaikan waktu dan jenis pupuk dengan fase pertumbuhan tanaman adalah kunci agar penyerapan berjalan maksimal dan efisien. Dari semua faktor tadi, jelas bahwa penyerapan hara bukan hanya soal pupuk yang diberikan, tetapi juga tentang kondisi tanah dan lingkungan tempat akar hidup. Tanah yang sehat memiliki pH yang seimbang, cukup air, aerasi baik, dan kaya akan aktivitas biologis. Karena itu, memahami faktor-faktor ini adalah langkah awal untuk pemupukan yang efektif dan efisien.